Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan belajar PPKN. Buka buku kalian tema 1, subtema 2, pembelajaran 3, halaman 46. Nah, materi kita hari ini masalah Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, kita hari ini akan belajar masalah pengertian Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, Pancasila sebagai dasar negara, latar belakang Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan berlangsung selama berabad-abad. Nah, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dari segi sikap maupun perilaku, harusnya selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi inti dari pedoman masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala keputusan, tindakan, dan perilaku pemerintah sebagai penyelenggara negara harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Dengan pentingnya nilai-nilai Pancasila bagi Indonesia, maka tampaknya negara ini akan kehilangan ruh dan bahkan eksistensinya. Inti sila-sila Pancasila selalu ada dalam adat, kebiasaan, budaya, agama, dan tradisi yang dianut masyarakat Indonesia. Artinya ada kaitan antara hidup bangsa Indonesia dengan sila-sila Pancasila. Nah, sila pertama bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya, di sini mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karenanya, sebagai manusia yang beriman, yaitu meyakini adanya Tuhan yang diwujudkan dalam ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, misalnya di sini lagi ada juga perilaku yang tidak mencerminkan sila pertama, yaitu A. Tidak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. B. Tidak menghormati antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda. Yang D. Tidak memberi kebebasan pada orang lain untuk beribadah sesuai agamanya. Yang D. Memaksakan agama atau kepercayaan yang dianutnya kepada orang lain. Di sini sila kedua ya, bunyinya itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Di sini juga ada namanya, seseorang dapat dikatakan memegang teguh nilai kemanusiaan apabila setiap tindakan dan perbuatannya itu selalu menjaga martabat orang lain. Nah, perilaku yang adil terhadap sesama manusia juga merupakan wujud adanya sifat kemanusiaan. Perilaku yang tidak mencerminkan sila kedua yaitu A. Selalu tidak menghormati. B. Tidak menghargai sesama manusia yang memiliki cipta rasa, karsa, dan keyakinan. Yang C. Selalu berbuat semena-mena terhadap orang lain. Nah, sila ketiga bunyinya Persatuan Indonesia. Di sini merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Nah, sila ketiga juga mengandung nilai moral, kemanusiaan, atau humanitarian. Seseorang dapat dikatakan memegang teguh nilai kemanusiaan apabila setiap tindakan dan perbuatannya selalu menjaga martabat orang lain. Nah, perilaku yang adil terhadap sesama manusia juga merupakan wujud adanya sifat kemanusiaan. Perilaku yang tidak sesuai dengan sila ketiga yaitu ya pertama ya sikapnya tidak mau mengenal perbedaan, yang kedua tidak cinta tanah air, yang ketiga tidak rela berkorban demi bangsa, dan yang keempat tidak menyukai produk dalam negeri. Nah, sila keempat bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas
atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Nah, sila keempat juga mengandung nilai moral, kerakyatan, dan musyawarah atau demokrasi. Nilai sila keempat ini juga menunjukkan adanya kedaulatan rakyat dan kekuasaan berada di tangan rakyat. Jadi segala keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak juga diambil melalui musyawarah, mufakat, atau demokrasi. Jadi perilaku yang tidak mencerminkan sila keempat itu ya pertama ya tidak menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Nah, yang kedua tidak anti kekerasan, yang ketiga tidak mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai atau golongan. Yang keempat tidak menghargai perbedaan pendapat orang lain. Nah, sila kelima bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nah, dalam hal ini juga sila kelima mengandung sila nilai keadilan sosial. Wujud keadilan sosial yang dimaksud mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak hanya ekonomi, namun juga politik dan kebudayaannya. Nah, di sini juga ada namanya perilaku yang tidak mencerminkan sila kelima, yaitu misalnya yang pertama, tidak bersikap adil terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, tidak menunaikan kewajiban sebelum menuntut hak. Yang ketiga, tidak menghargai hasil kerja orang lain. Nah, di sini ada soal PPKN ya. Tolong dikerjakan. Kalau sudah kirim ke lose ya. Selamat belajar anak-anak.